Shalom saudara, kehormatan bagi saya boleh melayani Tuhan dimanapun saya ditempatkan. Dan di ibadah yang pertama, ibadah yang kedua, saya melihat bagaimana saudara mencintai Tuhan begitu rupa, sampai rasa-rasanya ruangan ini layaknya mesti dibongkar mungkin gitu ya. Tapi kalau dibongkar juga sayang gitu ya. Dan sudah timbul yang ketiga pasti juga hampir sama dengan ini. Nanti masuk yang keempat ya, saya hari ini 1, 2, 3, 4. Dan nanti mungkin kalau saya kembali lagi ke sini tahun depan, saya bisa melihat ibadah sudah 5 kali. Gembala saudara sudah bilang, iya Pak sudah mulai penuh-penuh. Itu dari mana datang jiwanya? Sederhana Pak Albert. Kalau Tuhan sudah memberikan kasih karunia, dia senang dengan satu tempat, pasti dia kirimkan jiwa-jiwa saudara ya. Oleh sebab itu jaga itu dengan baik ya. Biarlah Tuhan berkenan di sini terus. Dan saya yakin dan percaya gereja itu, maafkan saya, tidak harus sampai ke mega-mega gitu. Kita cukup punya Megawati Soekarno Putri gitu loh ya. Tapi sampai mega-mega, ya nanti kalau Tuhan karuniakan kepada gembala saudara dan saudara, puji Tuhan ya. Tapi yang jauh lebih penting bagaimana hidup kita aman di tangan Tuhan. Ada berkat Tuhan tiap-tiap hari, cukup saudara ya. Cukup makan, apa yang dibutuhkan Tuhan juga sediakan. Menurut hemat saya itu adalah arti hidup yang sesungguhnya ya. Berlebih-lebihan juga tapi akhirnya juga tercampakkan dan menjadi orang yang kelihatan arogan di hadapan Tuhan. Tapi lebih baik saya dan Anda dari tempat ini tidak ada satupun bangku yang kosong, tuh luar biasa. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang hidup. Dan hari ini saya ingin ajak Anda untuk melihat satu kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Kejadian, saudara. Kitab Kejadian, pasalnya yang ke 41 ya. Dari ayat yang ke-40 kita boleh baca bersama-sama. Kejadian pasalnya yang ke-41 mulai dari ayat yang ke-40 sampai ayat yang ke-44 ya. Dalam 30 menit ke depan kita bisa melihat apa yang Tuhan mau saya dan Anda boleh mendapatkannya pada hari ini. Mari baca bersama-sama Kejadian pasalnya yang ke-41 ayatnya yang ke-40 dimulai. 1, 2, dan 3. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya takhta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin materainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua dan berseluruh orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, akulah Firaun, tetapi dengan tidak setahumu, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Dan gereja Anda sedang bergerak ke arah situ. Kalau saya lihat perkembangannya dimulai, saya boleh dikatakan dengan segala hormat, cukup mengikuti gitu perkembangan. Dan saya juga tidak pernah menduga dengan jalur pikiran saya bahwa gereja Anda itu boleh sampai hari ini didirikan atas nama Tuhan dan Tuhan hadir di sini. Dari awal saya tidak tahu bagaimana putarannya dulu, tapi yang saya tahu lagi dibangun-bangunnya dalam keadaan yang sangat sederhana. Dan saya tidak pernah berpikir bahwa bisa jadi seperti ini. Albert, saya nggak pernah berpikir. Yang saya tahu nanti ya pasti akan terjadi satu rumah Tuhan di sini, mesbah Tuhan. Tetapi kalau sampai hari ini sampai 4 kali ibadah dan dipenuhi dengan jiwa-jiwa, itu di luar pikiran saya. Tapi Tuhan sudah berkata demikian, yang tidak pernah kau pikirkan, ya, yang tidak pernah kau lihat, gitu, kau rasakan, itu Tuhan akan sediakan bagi kita, saudara.
Oleh sebab itu, according to the Bible, mari pelihara rumah Tuhan dengan baik. Alkitab katakan cinta akan rumah Tuhan itu menghanguskan aku. Dan saya melihat bagaimana saudara tanpa harus meninggi-ninggikan, bagaimana saudara didorong oleh kuasa Tuhan itu untuk menghadiri ibadah demi ibadah. Saya juga tidak mengerti bagaimana mungkin jiwa-jiwa bisa dihadirkan dan tertampung di sini, itu saya tidak bisa mengerti, saudara. Kalau Anda tanya kepada saya juga, banyak gereja yang sudah berusaha sedemikian rupa, tetapi pada akhirnya kita melihat, maafkan saya, biasa saja. Tapi kalau saya lihat kasih karunia di dalam kehidupan bergereja di tempat ini, saya lihat begitu besar Tuhan menganugerahkan itu. Dan tidak ada kemungkinan bahwa gereja ini akan diperbesar lagi. Tadi kita ngobrol dengan gembala saudara, ya. Dan dengan susah payah, dengan berdarah-darah, dengan derai air mata, dibangunlah satu tempat kediaman Tuhan di sini. Dan ternyata bukan untuk sok-sokan, tetapi untuk menampung jiwa-jiwa. Hanya orang yang bodoh yang mengatakan, maafkan saya, bahwa gereja itu hanya bait Allah, yaitu tubuh kita sendiri. Itu benar yang pertama, tapi saya dan Anda juga harus memperhatikan gereja yang seperti ini, saudara. Kenapa demikian? Di sini tempat kita beribadah tiap hari Minggu. Kenapa? Karena kita sedang dilatih kesetiaan, ketaatan, bayar harga, pikul salib, saudara, ikut Yesus, itu. Jadi kalau hanya bilang bahwa bait Allah adalah tubuh kita, itu betul, tetapi apakah hanya sejauh itu? Ini memang kita harus pelihara tiap-tiap hari. Tetapi bait-bait Allah yang berarti tubuh kita harus berkumpul di satu tempat. Dalam era Yesus itu dinamakan sinagog. Bahkan tua-tua Yahudi pernah datang kepada Yesus dan berkata, orang ini layak engkau tolong karena dia yang membangun rumah ibadah kami. Halo, itu sudah merupakan satu hal yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Perwira di Kapernaum, masih ingat itu? Dan Yesus pergi tanpa sepatah kata pun. Kenapa? Karena dia tahu bahwa perwira di Kapernaum ini pernah melakukan kebaikan, saudara. Membangun bait Allah, tempat ibadah. Tua-tua Yahudi itu yang mewakili, bahkan mengatakan, dia layak engkau tolong. Saya mau katakan buat Anda dan saya di tempat ini juga boleh mendapatkan hal itu, predikat. Dia layak engkau tolong, Tuhan. Amin, saudara. Dan saya melihat wajah-wajah yang pernah ditolong oleh Tuhan. Anda tidak bisa memungkiri itu. Kita pernah ditolong oleh Tuhan. Amin. Bahkan sering ditolong oleh Tuhan. Dan hal yang sama akan terjadi lagi dalam kehidupan kita ke depan. Kalau Tuhan pernah tolong kita, berarti dia tidak akan pernah berhenti juga untuk menolong kita. Nah, hari ini kita bisa melihat kehidupan Yusuf. Yusuf bukan hanya ditolong oleh Tuhan. Dia mendapatkan tempat yang terhormat sebagai orang nomor 2 yang berkuasa di Mesir. Kalau Anda perhatikan apa yang terjadi di situ, kita bisa melihat bahwa Firaun itu mengangkat Yusuf. Firaun itu adalah bukan seseorang yang menyembah Allahnya Israel, tetapi sampai sedemikian rupa. Dan hal yang sama juga bisa terjadi dalam kehidupan saya dan Anda di tengah-tengah bangsa, negara, rakyat Indonesia yang mungkin tidak dominan atau mungkin bukan mayoritas orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi itu tidak menjadi persoalan, saudara. Kenapa demikian? Saya dan Anda yang harus menjadi berkat buat mereka. Amin, saudara. Ya. Oleh sebab itu, saya ini adalah katakanlah manusia biasa, tetapi saya suka menjauhkan pertengkaran, debat gitu loh. Bahkan di antara kita sesama orang Kristen. Kalau Anda menemukan hal-hal yang mungkin kurang dan tidak baik gitu, lebih baik kita sampaikan itu empat mata. Lebih baik kita sampaikan itu pribadi. Tapi kalau sampai keluar dengan komentar-komentar yang tidak begitu baik dan orang lain dengar, saya mau katakan buat saudara, kita mau menjadi berkat buat siapa? Gitu. Halo, amin. Anda lihat kan sekarang media sosial, bahkan hari ini kita bisa melihat bahwa pemerintah Indonesia sedang melarang itu TikTok. Saya baca gitu.
Entah kenapa gitu, belum details gitu saya lihat. Mungkin ada hal-hal yang sampai hari ini belum berkompromi. Tapi saya lihat bahwa TikTok itu sedang ada di dalam satu persoalan dengan pemerintah kita. Saya mau katakan buat Anda di tengah-tengah kebebasan seperti ini. Saya mau katakan bahwa Tuhan juga memberikan kebebasan kepada kita, tetapi juga kebebasan yang dibatasi. Dibatasi oleh apa? Oleh hukum dan perintah-perintah Tuhan, saudara. Oleh sebab itu jadilah orang Kristen yang tidak suka untuk berpolemik. Sedikit ada orang berkata tentang gereja kita serang. Padahal yang kita serang adalah sesama, saudara. Hanya cuma beda organisasi gitu. Hanya cuma beda orang, tetapi kita begitu bersemangat untuk menyerang. Saya mau katakan lawan kita bukan sesama. Tetapi Yesus katakan lawan kita tidak pernah berubah, iblis itu. Saudara. Ada banyak orang katakan bahwa lawan kita adalah diri kita sendiri. Saya kurang dan tidak setuju. Lawan kita, kata Yesus, tetap sama iblis itu. Amin, saudara. Oleh sebab itu Alkitab atau Yesus sendiri tidak pernah mengatakan dia benci orang yang berdosa. Tapi dia benci dosa, bukan orangnya. Saudara. Oleh sebab itu Anda bisa lihat bagaimana Yesus menghampiri bertemu dengan orang-orang yang berdosa. Dia kasihi mereka. Perempuan yang memberikan aroma wangi kepada Yesus, ya, kepada Zakius, kepada orang-orang yang pemungut cukai, dia selalu bisa mengampuni mereka. Dan hari ini kita bisa melihat kenapa Yusuf mendapatkan sesuatu yang indah, bahkan menjadi orang nomor 2 di Mesir itu. Kalau kita melihat perjalanan kehidupan daripada Yusuf, ternyata nubuatan itu sedang terjadi. Sudah terjadi sebelumnya. Apa itu? Dia bermimpi, saudara. Dari mimpinya itu kita bisa melihat, dia nyatakan kepada orang tuanya, dia nyatakan kepada saudara-saudaranya. Masakan hanya cuma hal mimpi yang terjadi di dalam kehidupannya dan dia ceritakan kepada saudaranya, bahkan kepada orang tuanya, sehingga akhirnya dia dibenci. Dan dari rasa benci itu, sehingga akhirnya dia dibawa, sudah mau dibunuh sesungguhnya. Tapi akhirnya dimasukkan ke dalam sumur itu yang tidak berair. Dan kita juga bisa melihat apa yang terjadi. Akhirnya dijual, ya, kepada orang Ismail itu. Kita bisa melihat itu dalam kebenaran firman Tuhan. Midian. Dan apa yang terjadi? Dia masuk, dijual dan diterima oleh Potifar. Dan yang terjadi demikian, dia tidak salah apa-apa. Bahkan menolak dosa, saudara. Tapi apa yang terjadi? Masuk lagi ke dalam penjara, saudara. Dia ada di penjara dengan tidak memiliki kesalahan apa-apa. Dijual, dibuang juga dengan tidak memiliki kesalahan apa-apa. Dan mungkin saya dan Anda juga ada dalam situasi itu merasa bahwa aku kok gak salah ya? Aku udah hidup benar. Aku udah hidup melayani Tuhan. Aku hidup beribadah kepada Tuhan. Aku hidup takut akan Tuhan. Aku hidup saleh, menjauhi kejahatan. Bahkan sekelas Ayub pun juga demikian. Betul ya saudara? Mungkin Anda dan saya juga ada dalam situasi itu. Tapi satu hal yang saya lihat, bahwa sesungguhnya kasih Tuhan itu tidak kemana-mana. Dan kita melihat juga bahwa Yusuf itu adalah seseorang yang mengasihi Tuhan. Kalau dia tidak mengasihi Tuhan, saya yakin dan percaya dia terima ajakan daripada istri Potifar. Halo? Kalau dia tidak mengasihi Tuhan, pasti dia melawan. Anda lihat dari kitab Kejadian sampai dari yang menceritakan tentang Yusuf, bahkan sampai di dalam Kejadian yang bagian-bagian terakhir kisah Yusuf, saya tidak melihat Yusuf itu protes. Yusuf itu berargumentasi dengan Tuhan, tidak. Oleh sebab itu malah saya lihat bahwa Tuhan menyertai Yusuf, Tuhan menyertai Yusuf. Yusuf disertai Tuhan, Yusuf disertai Tuhan. Sampai 4-5 kali kata itu keluar, saudara. Jawabannya adalah sederhana. Yusuf mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Amin, saudara. Tapi dalam hidup Yusuf, dia mengasihi Tuhan. Dan orang yang mengasihi Tuhan, kalau Anda dan saya mau juga melihat kehidupan kita diangkat tinggi oleh Tuhan. Menjadi orang nomor 2 di perusahaanmu. Menjadi orang nomor 2 mungkin dalam komunitas.
dalam organisasi apapun, whatever, di dalam pelayananmu. Saya mau katakan buat Anda, kisah Yusuf boleh menjadi satu acuan dalam hidup kita. Satu hal yang saya bisa melihat dari Yusuf. Kalau Alkitab katakan bahwa Yusuf disertai Tuhan, Yusuf disertai Tuhan, itu dari pihak Tuhan. Dari pihak Yusuf, dia mengasihi Tuhan. Dan orang yang mengasihi Tuhan, biasanya saudara, bukan hanya dengan kata-kata saja, tetapi dengan tindakan demi tindakan. Tindakan apa yang dia lakukan? Coba Anda lihat di dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-45, saudara. Mari kita baca bersama-sama. Ayo, baca sama-sama. Di bagian yang terakhir, di situ kita bisa melihat bahwa ternyata pada akhirnya Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Coba baca ayat yang pertama. Yuk, sampai ayat yang ketiga. Ya. 1, 2, dan 3. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa? Tetapi saudara-saudara tidak dapat menjawabnya sebab mereka takut dan gentar menghadapi dia. Lihat ayat yang keempat, baca sama-sama. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudara, mari dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. 5, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Apa yang kita bisa dapatkan dari cerita Yusuf? Dia enggak dendam. Amin. Dia enggak marah. Dia enggak benci. Kalau Anda lihat kasih Yusuf itu kepada Tuhan dan saudara-saudaranya. Kalau kita mengasihi, Yusuf mengasihi bahkan sampai tersakiti. Belajarlah untuk mencintai Tuhan. Yesus bilang, cintailah Allahmu dengan segala kekuatanmu. Dengan hatimu, dengan tubuhmu, tapi dengan segala kekuatan. Jadi kata-kata saya gini, sanggup-sanggupin, saudara. Ya, tahan-tahanin gitu loh. Kalau masih kita hidup masih hidup, berarti kita masih bisa untuk melakukannya. Ya, kalau cuma bilang, I love you. Saya mengasihi gereja. Saya mengasihi gembala. Ya kalau cuma itu Pak, Bu, orang lain di luar juga bisa. Tapi kasih yang sempurna, the true love, kasih Yesus, kita mengasihi sampai tersakiti. Yusuf contoh. Kadang, I love my husband, saya cinta suamiku. Tapi enggak tahan, Pak. Hancur. Saya mau bunuh. Dia selingkuh, Pak. Hei, pada saat engkau menerima dia sebagai suami, harusnya dengan segala konsekuensi. Halo. Amin. Pada saat Tuhan memilih Yusuf, Yusuf harus sadar bahwa pilihan Tuhan itu benar dan dengan segala konsekuensi. Sakit. Saya pernah mencintai orang, ya, bahkan bantu orang itu 16 tahun hidup bersama-sama dengan saya. Saya kasihi dia, tinggal di rumah saya. Saya beri makan. Makan saya apa sama dengan dia. Saya beri rumah, saudara, tinggal sama-sama. Saya pasang AC seharian, dia juga boleh pasang AC seharian. Saya enggak tuntut
uang makan pengganti, uang listrik, uang air. No. Bahkan dia menjadi seseorang yang dihormati. 16 tahun, Pak, 16 tahun. Sehingga satu hari, satu saat, dia begitu seperti menyakiti saya. Dan saya katakan dalam nama Tuhan, pilih Tuhan atau pilih dunia. Dia pilih dunia. Hati saya kayak sakit. Dan waktu minta izin keluar saja gitu, tanpa rasa hormat sama sekali. Sakit. Hanya cuma perkara sederhana, saudara. Cuman perkara sex love gitu. Yang saya katakan, nanti Tuhan beri. Dia rasa sakit hati, dia nggak setuju dengan saya. Saya bisa maki dia, saya bisa usir dia, saya bisa keluarkan dia. Saya bisa benci sama dia, saya bisa marah. Tapi saya berkata, biarlah. Apa yang saya sudah tanam, apa yang sudah saya beri, izinkan Tuhan. Dan biarlah itu selesai. Dan dari hati saya yang paling dalam, saya tidak pernah mengeluarkan dan mengusir dia. Dia yang mau keluar. Sakit. 16 tahun sakit. Saya mau katakan buat Anda, kalau Anda ada di dalam situasi seperti itu, ingatlah akan cerita Yusuf. Disakiti. Dibuang. Dijual. Masuk penjara. Karena sesuatu yang dia tidak lakukan. Bahkan Alkitab katakan di dalam 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayo baca sama-sama. 1 Petrus pasalnya yang kedua ayat yang ke-19. Coba kita baca sama-sama. Di sini sering terjadi polemik ini, sudah. Tapi hari ini kita bisa melihat bahwa kalau kita mengasihi dan sadar atas kehendak Allah, itu juga adalah kasih karunia buat kita. Coba, 1 Petrus pasalnya yang kedua ayat 19 dan ayat yang ke-20. 1, 2, 3. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Amin, saudara. Anda pernah ada dalam situasi seperti itu? Dan ayat 20 terangkan apa? Coba kita lihat. Ayat 20, 1, 2, 3. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Amin, saudara. Waktu bapak saya main judi, kita ada dalam kehidupan menyenangkan. Dan dia main judi habis itu semua. Sehingga akhirnya kita juga harus pindah ke rumah pembantu rumah tangga. Dan di dalam kehidupan selanjutnya kita mengeluh terus, yang kita bilang kepada mama saya, kenapa harus menimpa kita? Kita kan bukan main judi, papa yang main judi. Papa yang habiskan itu semua, kenapa harus kena kita? Dan mama saya bilang, atas kehendak Allah, kalau kita menanggung sesuatu yang bukan yang harus kita tanggung, itu adalah kasih karunia. Saya pada saat itu belum mengerti. Bahkan mama saya bilang, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Caci maki dengan caci maki. Tapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah saya dan Anda dipanggil untuk memperoleh berkat itu. Kasih karunia divided into two. Yang pertama, kasih karunia sesuatu yang harusnya tidak layak kita terima. Itu kasih karunia. Amin, saudara. Ya. Jadi keselamatan, hidup kekal, pengampunan dosa, itu tidak layak kita terima. Tapi through Yesus, melalui Yesus, kita terima itu semua. Kita menjadi orang-orang yang merdeka, bebas dari dosa. Saya mau katakan buat saudara, itu kasih karunia yang pertama. Tapi yang kedua ini, kita nggak berbuat apa-apa gitu. Terus disalahkan. Wow. Mau bangun sesuatu, mau bangun ibadah gitu. Terus Anda bilang, kan bukan aku yang menginginkan, kan gembala yang menginginkan, kan Tuhan yang menginginkan, kenapa harus bawa-bawa saya? Saya mau katakan buat saudara, kalau Anda sadar atas kehendak Allah, yang seharusnya kita tanggung dan kita tanggung, itu adalah kasih karunia. Kasih karunia. Saya bukan berbicara atas nama saya, tapi atas nama firman Tuhan. Mari hari ini, Yusuf bisa tanggung. Dia nggak salah. Dia ngomong kebenaran. Satu hari ada sahabat teman saya puluhan tahun.
Dia datang kepada saya dan berkata, menurut kamu, bisa nggak saya diberkati? Saya bilang, karena saya kenal dia 30 tahun. Saya bilang, kalau menurut saya susah, nggak bisa. Kenapa? Susah. Sama seperti saya khotbah di atas panggung, terus istri saya nonton selama puluhan tahun. Terus kalau saya mengarang-arang, dia tahu. Ada netizen bilang begini, itu normal Pak Pendeta. Enggak normal. Normal dari mana? Kalau kita mau hidup munafik juga bisa. Nanti tanggungannya Tuhan yang akan, mungkin yang akan membuat kita jadi terpojok. Tapi bisa manusia lakukan itu. Tapi saya memilih, ya udahlah saya tanggung. Tanggungannya pekerjaan Tuhan? Bukan. Ada banyak hal yang tidak harus saya ceritakan di atas panggung. Ada banyak hal. Adik telepon, Han, 2:30 pagi, WA. Han, ada duit nggak? 2:30. Kelihatannya cuma lihat langit-langit. Nggak ada duit. Berapa? 50 juta. Gue menderita. Bisa nggak sediakan? Bisa nggak kalau kita bilang? Terus orang-orang bilang, itu urusan pendeta. Urusan pendeta dari mana? Bukan tanggungan saya. Bukan saya yang utang. Dan pada saat itu, saya juga nggak punya cukup banyak. Saya bilang begini, 2:30. Bisa. Bisa nggak hari ini? Tutup teleponnya. Mana? Harusnya bangun tidur tuh enak tuh. Kita mau bersekutu kepada Tuhan jam 3, 2:30 dia hubungin. Kayaknya persekutuan kita goyah, bos. Terus saya duduk di bawah kaki Tuhan cuma bilang, Tuhan mampukan saya. Memang itu bukan penderitaan yang harus saya tanggung. Tapi begini, kalau kau mampukan kami, saya sadar atas kehendak Allah. Memang kasih itu menyakitkan. I love my sister. I love her. Tapi nggak cukup cuma bilang, I love her, I love you. Ini istri saya kalau tiap hari dia makan I love you, kering kerontang ini. Satu kali dia datang, Pak, bisa nggak kirim uang buat saya? Saya lagi di luar negeri, kekurangan, saya buka cek. Saya nggak pusing dengan itu. Yang saya tahu begini, I love her. I love her. Mungkin orang-orang menertawakan saya, Pak, benar. Itu kalau orang lain bilang, dari mana lo utang apa? Enggak. Dan hari ini Pak, karena dia tahu, saya baru dapat warisan dari adik saya yang sudah meninggal. Warisannya dikasih 500 juta, dipotong lagi sama anak-anaknya. Potong lagi dengan bayar kartu kredit. Hanya tinggal 360, 355 sampai 360. Terus dia bilang, Pak, boleh nggak kamu kirimkan 350? Itu kalau sampai 375, saya bilang itu perbuatan setan. Tapi karena 350, saya masih punya 355, 360, kan Alkitab bilang, Tuhan tidak pernah, betul, memberikan mencobai kita melebihi kekuatan kita, betul saudara. Jadi saya bilang, ini dari Tuhan. Saya nggak tanya, saya tanya sama kamu mah. Ya, tanya. Sampai detik ini saya nggak tanya. Bukan saya sombong, orang bilang, normal apa tolong istri? Lihat-lihat dulu banyak suami bilang, gitu. Saya pikir gini, I love her. Nggak usah lagi pakai kata-kata, I love her. Beres. Pakai bilang lagi, nanti ya Pak, tiap bulan aku bayar deh. Ya 5, terus dia naik lagi, 7 deh Pak, 7. Terus dia naik lagi ya di atasnya 8, saya ikutin aja alurnya, mau berapa sih dia mau bayar? Terus ya 8 deh Pak, kalau 10 aku nggak sanggup. Sampai detik ini nggak bayar. Bayar nggak? Enggak. You know why? Karena dia tahu, suami gue. Dan dia tahu juga bahwa saya nggak akan pernah tagih itu. Ya, tapi kalau Natal saya, kesehatan saya, segala sesuatu yang berhubungan dengan hidup, keuangan, finansial, damai, sejahtera, sukacita yang Tuhan berikan buat saya, rasanya normal. Amin, saudara.
Yuk, saya tutup. Kasih itu memang kadang menyakitkan ya. Pak, sakit ya Pak. Mungkin Pak Albert bilang gini, aduh, saya mau bangun untuk Tuhan. Iya, kelihatannya Tuhan bilang, menderita dulu kau. Ya, aku memang bukan orang Batak, tapi aku menderita dulu kau. Menderita dia. Sama bos, sama. Tapi ujungnya apa? Dipermuliakan. Orang datang ke sini untuk memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya.